Keempat pelaku berinisial SK, WS, dan MF, dan juga SR. Terduga pelaku pengoplos sejumlah merek oli ternama. Tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari ini saat gelar perkara, keempat pelaku kini telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perindustrian dan perlindungan konsumen terkait pemalsuan sejumlah merek oli-oli ternama yang telah mereka jalani selama kurun waktu 5 tahun. Keempat tersangka yang merupakan sindikat pengoplos oli ini diamankan petugas kepolisian di salah satu rumah kontrakan di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, yang mereka sewa untuk tempat pengoplosan oli-oli bermerek terkemuka. Tak main-main dari hasil pengoplosan oli mobil dan motor yang mereka palsukan selama 5 tahun tersebut, para tersangka telah mendapat keuntungan 3 miliar lebih, dengan rincian omset keuntungan tiap bulannya sebesar 60 juta rupiah. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi menjelaskan, modus mereka gunakan yakni mengoplos oli bekas yang didaur ulang sedemikian rupa. Kemudian mereka jual dengan harga jauh di bawah pasaran ke sejumlah bengkel-bengkel di pinggir jalan di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Para pelaku melakukan produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Ya, ini mereknya juga diproduksi secara tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pemilik mereknya. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah drum berisi oli bekas, parafin sejenis senyawa kimia yang digunakan untuk mengoplos, kemasan sejumlah merek oli, stiker oli palsu yang mereka produksi sendiri, serta alat suling minyak. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polres Metro Jakarta Barat dengan sangkaan pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan pasal 60 Junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.